nggak ada. Kita ini kurang lebih juga, sama-sama hamba, sama-sama kada mampu apa-apa. Nah, kalau ke sana tuh pasti diberi. Orang yang maha kaya terus kita menadahkan tangan kalau kada memberi supaninya. Jika sugihnya minta ampun, ada orang minta-minta, kira-kira yang bari kada? Tulung ulun minta, rancak meminta masa kada kembali? Orang apik ngarannya itu luar jahat ikam. Yang kita pinta ini Allah baiknya minta ampun. Kita meminta kayak ini kada memberi supan sidin kada memberi. Itu saking baiknya Allah. Kalau kita meminta Allah pasti kasih. Jamin dikasih. Allah tuh baiknya minta ampun. Allah tuh kasih sayangnya melebihi kasih sayang daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad. Tapi ingatkan kalau kita meminta lawan Allah, berdoa lawan Allah, itu pasti dikasih. Tapi dikasih itu belum tentu apa yang kita pinta. Kadang-kadang kita dikasih sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pinta. Kita kadang-kadang, ya Allah, sugih akan ulun, ternyata meminta sugih saban malam ternyata kada sugih-sugih. Berarti ujar Allah ini geramput ujar guru. Bunyi ujar guru Allah masih mengasih, tapi ternyata kada. Coba lihat, gara-gara kita meminta kaya dan Allah kadang ngasih kekayaan lawan kita, dan kita meminta terus, meminta dan meminta, dibalik orang yang meminta dekat dengan Allah, imbah itu orang meminta itu dosanya diampuni, orang yang meminta itu diganti surga, lawan dihurupakan dikasih sugih langsung. Milih mana ya kamu? Milih surga, milih sayang Allah, milih dekat dengan Allah daripada kesugihan. Soalnya jadi Allah kalau orang bentuk-bentuk nangkai ini dikasih sugih, kayaknya paling sekali meminta yang itu ada meminta lagi. Kenapa? Ini kan diingat lawan aku. Makanya kita tuh harus berprasangka baik lawan Allah. Jadi bilanya kita meminta sesuatu tuh pasti dikasih Allah. Tapi bisa jadi ujar Nabi Muhammad, imma anni uajjiluhu lak wa imma anni udakhiruhu lak. Bisa jadi aku kabulkan apa yang ikam pinta, dan bisa jadi aku akan memberikan kepadamu berupa pahala yang besar, ampunan dosa, yang mana engkau nanti pada hari kiamat akan merasakan bersyukur atas pemberian tersebut, melebihi daripada ketika engkau bersyukur dikabulkan hajatmu ketika di dunia. Makanya guru rancak memadahkan orang nang berdoa langsung dikabulkan hajatnya terus. Guru berdoa dikajul hajat kabul, minta ini kabul, minta itu kabul. Ada pulang ikam misalnya minta ini kada kabul terus, maka pada hari kiamat kina guru ini berdiri lawan ikam. Ya Allah, ikam ternyata ikam mendapatkan kebaikan yang sangat banyak melebihi daripada guru. Jadi jar ikam mina jar guru, ya Allah, seandainya ulun tahu doa yang kada dikabulkan bentuknya seperti ini, niscaya ulun meminta agar waktu di dunia kada dikabulkan seberatan doa-doa ulun. Jadi kita jangan bersedih. Allah tuh kada mungkin ketika kita meminta kita pulang dengan tangan kosong, kada mungkin. Cuma kita aja berburuk sangka lawan Allah, sudah nguyak meminta sembuh, tapi kada sembuh. Meminta sembuh tapi ternyata malah meninggal. Ika misalnya, ya Allah sembuhkan mamulun, kok meninggal? Kayaknya kada baik ya lah, padahal di baik itu baik. Kenapa? Oh mama, mungkin berkat kita berdoa minta sembuhkan ternyata meninggal mungkin, tapi meninggalnya bisa jadi husnul khotimah. Mungkin kita meminta di panjang umur ternyata di kepala pendek umurnya, mungkin bisa jadi dosanya diampuni. Banyak kebaikannya, cuma kita ini buruk sangka terus lawan Allah. Ujar para ulama, seandainya manusia tahu takdir buruk yang diberikan kepada kita dan kita marah dengan takdir tersebut, seandainya kita mengetahui di balik kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, di balik cobaan yang buruk itu, maka kita bakal menangis gara-gara kita berprasangka buruk lawan Allah. Kita kan, kenapa jadi gini? Sarik kita loh, benci, mau gara-gara ini, gara-gara itu. Tapi seandainya dibukakan, nyawa nalah udah kasih nang kayak ini, sebenarnya kita mendapatkan tuh nang kayak ini, niscaya kita bakal nangis supan lawan Tuhan. Sakingnya kenapa? Karena dibalik keburukan yang ditakdirkan Allah lawan kita itu ada kebaikan yang luar biasa. Kita benar ya kada tahu.